Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dari program studi PGSD dengan NIM 8603386676. Saya dari UPBJJ Palembang, Salut Semilung, Batu Raja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional ditinjau dari pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut ini penjelasannya. Pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai isu kontemporer seperti rendahnya kemampuan literasi dan numerisasi peserta didik, kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, serta tantangan dalam pembentukan karakter di era digital. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai landasan pendidikan yang mampu menyeimbangkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Pada poin pertama, apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Pilar pendidikan merupakan dasar atau tiang penyangga yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya pilar yang kuat, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Contoh, sekolah tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga membiasakan peserta didik untuk bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin kedua, apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Artinya, di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan sehari-hari. Contoh, guru menunjukkan sikap disiplin dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menghargai setiap peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya, di tengah membangun semangat, guru berperan mendampingi peserta didik serta membangkitkan motivasi mereka untuk belajar dan berkembang. Contoh, guru aktif membimbing diskusi kelompok dan memberikan dorongan agar peserta didik berani menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tut wuri handayani. Artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Contoh, guru memberikan tugas proyek yang dikerjakan secara mandiri, kemudian memberikan bimbingan apabila peserta didik mengalami kesulitan. Poin yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi, tetapi penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, pembelajaran daring mengharuskan guru tetap mampu memotivasi peserta didik meskipun proses belajar dilakukan melalui media digital. Yang kedua, literasi digital menjadi kebutuhan penting karena peserta didik harus mampu memilih dan menggunakan informasi secara tepat. Yang ketiga, pembentukan karakter menjadi tantangan karena pengaruh media sosial dapat membawa dampak positif maupun negatif. Yang keempat, peran guru tidak lagi hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing dalam penggunaan teknologi. Contoh, guru mengajarkan cara mencari sumber informasi yang terpercaya di internet, membimbing peserta didik menggunakan teknologi secara bijak, dan serta mengingatkan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Yang keempat, refleksi. Menurut saya,
Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru dapat membantu memperkuat pendidikan karakter. Motivasi yang diberikan guru dapat meningkatkan semangat pelajar peserta didik. Sedangkan pendampingan yang tepat dapat membentuk kemandirian dalam belajar. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, ketiga prinsip tersebut menjadi pedoman penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak.